Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, pertama-tama aku perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Indana Zulfa. Kalian bisa panggil Bu Indana. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siapa? Gaji. Boleh Gaji. Sebelum memulakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Asrina. Oke, Nadia. Indira. Tiara. Natasha. Oktantia. Arika. Sanata. Balkis. Eviva. Gaji. Oke. Hadir semua, alhamdulillah. Baik, oke, jadi kita langsung aja ya memulai pembelajaran hari ini tentang sistem imun. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi dari sistem imun. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan mekanisme dari sistem imun. Sorry. Nah, oke, jadi pertama kita diskusi terlebih dahulu. Mengapa imunisasi itu penting? Ada yang mau jawab atau mau Ibu tunjuk? Oke, Tiara, bagus. Jadi menurut saya kenapa Iya. imunisasi itu penting karena bisa meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Iya, untuk kekebalan tubuh kita ya. Iya. Ada yang menambahkan atau mau cukup untuk Tiara saja jawabannya? Cukup. Oke, sama. Oke, jadi sistem pertahanan tubuh ini berperan untuk mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi untuk merugikan tubuh. Nah, selanjutnya itu ada fungsi sistem pertahanan tubuh. Pertama itu tadi melindungi tubuh dari serangan asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Misalnya tadi imunisasi, vaksin. Kemudian menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Kemudian mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Kemudian ada jenis sistem pertahanan tubuh. Ada dua jenis, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Jadi sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini merupakan lapis pertama yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Artinya sistem pertahanan ini itu sudah ada sejak kita lahir, sistem pertahanannya. Kemudian pertahanan tubuh spesifik, sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, ini sifatnya tuh adaptif karena ia hanya akan memberikan imunisasi jika tubuh kita sudah terpapar benda asing gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik ini pertahanan tubuh yang bekerja di bagian luar tubuh. Dia memiliki pertahanan lapis pertama dan pertahanan lapis kedua. Sedangkan pertahanan tubuh spesifik ini bekerja di bagian dalam tubuh kita. Dan dia memiliki pertahanan lapis ketiga. Adapun organ yang bekerja di pertahanan lapis pertama, yaitu ada kulit, membran mukosa, rambut hidung atau silia trakea, dan cairan sekresi kulit. Kemudian ada proses di pertahanan lapis kedua, itu ada inflamasi, sel-sel fagosit, dan perlawanan protein antimikroba. Sedangkan di pertahanan lapis ketiga, itu ada limfosit dan antibodi. Oke, jadi selanjutnya ada mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Ini lumayan panjang mekanismenya. Pertama itu ada pertahanan di
permukaan tubuh itu meliputi pertahanan fisik, mekanis, kimiawi, dan biologis. Kemudian ada respon peradangan atau inflamasi. Kemudian ada fagositosis dan protein antimikroba. Oke, kita bahas pertama dulu pertahanan fisik. Jadi lapisan terluar kulit ini terdiri dari sel epitel yang dia mengandung keratin dan sedikit air. Nah ini tuh tadinya tuh rapat supaya si patogennya itu tidak menembus ke lapisan kulit. Nah kemudian ada juga organ yang dilapisi oleh membran mukosa. Nah ini lapisan terluarnya tuh licin dan fungsinya juga untuk menghindari patogen masuk, dan membran mukosa juga melapisi sistem pencernaan, pernafasan, serta saluran kelamin. Kemudian, ini ada pertahanan mekanis. Jadi kan fungsi dari rambut hidung ini kan untuk menyaring udara yang kita hirup dari partikel asing atau benda berbahaya gitu atau mikroba. Nah kemudian ada silia trakea. Nah silia trakea ini berfungsi untuk membersihkan atau menyapu patogen dari lendir hijau ini untuk dikeluarkan di tubuh kita, dari tubuh kita gitu. Selanjutnya, nah pertahanan kimiawi. Jadi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh lapisan kulit dan membran mukosa, dan sekret ini mengandung zat-zat kimia seperti minyak dan keringat. Nah ini minyak dan keringat ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba karena ia memiliki pH-nya 3-5, berarti kan asam ya. Sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Sama juga dengan membran mukosa. Kalau membran mukosa ini menghasilkan sekretnya mukus, dia terdiri dari air saliva dan air mata. Nah, air saliva dan air mata ini mengandung enzim lisozim yang fungsinya untuk membunuh bakteri dengan cara menghidrolisis dinding sel bakteri sampai mati atau hancur. Kemudian pertahanan biologis. Kalau biologis ini dilakukan oleh populasi patogen baik maupun buruk yang hidup di lapisan kulit dan membran mukosa. Nah dia ini melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen untuk memperoleh nutrisinya. Nah kedua ada mekanisme respon peradangan atau inflamasi. Jadi inflamasi sendiri ini respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. Gejalanya itu ada dolor nyeri, rubor kemerahan, kalor panas, dan tumor bengkak. Adapun fungsi dari inflamasi ini mencegah infeksi menyebar ke jaringan lain atau mempercepat proses penyembuhan, serta sebagai sinyal adanya bahaya dan sebagai perintah agar sel darah putih itu melakukan proses fagositosis. Oke, jadi selanjutnya ada mekanisme inflamasi. Misalnya ya, jadi di sini terdapat jaringan yang mengalami luka, kemudian dia menginfeksi jaringan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh kita. Ini nih misalkan dia ketusuk jarum, kemudian jaringan yang terinfeksi akan merangsang mastosit, mengeluarkan histamin dan prostaglandin. Kemudian terjadinya pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan permeabilitas pembuluh darah kita menaik atau meningkat. Setelah itu daerah yang terinfeksi akan terlihat kemerahan, bengkak, dan nyeri. Peningkatan kecepatan aliran darah itu mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagositosit, misalnya ya neutrofil dan monosit. Dia akan ke jaringan yang terkena luka gitu. Kemudian si sel-sel fagositosit memakan patogen yang melalui proses fagosit sehingga luka pelan-pelan akan sembuh dan tertutup gitu.
Oke, selanjutnya mekanisme fagositosis, mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroba atau benda asing. Nah, jenis-jenis sel fagosit ini fagosit mononuklear dan fagosit polimorfonuklear. Nah, jadi kalau fagosit mononuklear ini monosit yang berperan sebagai makrofag, dan fagosit polimorfonuklear granulositnya yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, dan mastosit. Jadi sel-sel fagosit ini akan bekerja sama setelah memperoleh sinyal kimia dari jaringan yang terinfeksi untuk mencerna patogen yang masuk ke tubuh. Nah, ini lumayan panjang mekanismenya. Pertama itu ada pengenalan. Jadi mikroba atau partikel asing yang masuk ke tubuh kita itu akan terdeteksi oleh sel fagosit. Kemudian cara yang kedua itu pergerakan. Jadi setelah partikel mikroba dikenali, sel fagosit akan bergerak mendekatinya karena mikroba akan mengeluarkan zat yang menarik bagi sel fagosit. Terus yang ketiga ada perlekatan. Setelah partikel mikrobanya partikel mikrobanya akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. Terus yang keempat ada proses penelanan. Jadi membran sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dengan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung. Dia mirip kayak vakuola tapi disebutnya fagosom. Kemudian ada pencernaan, lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur seperti asid hidrolase dan peroksidase ini berfungsi dengan fagosom dan membentuk fagolisasom. Nah, enzim itu akan mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur. Nah, yang keenam itu terbentuknya nanah. Jadi setelah infeksi tertanggulangi atau sembuh gitu ya, beberapa neutrofil dan sel fagosit lain akan mati bersamaan dengan matinya sel-sel tubuh dan patogen. Dan sel fagosit yang masih hidup maupun yang sudah mati gitu, selanjutnya akan membentuk nanah. Nah, terbentuknya nanah itu merupakan indikator bahwa infeksi itu telah sembuh atau telah sembuh gitu. Nah, proses yang terakhir itu ada pengeluaran. Jadi produksi sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel fagosit. Nah, yang terakhir ini mekanisme protein antimikroba. Jadi, salah satu jenis protein antimikroba yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu ada protein komplement. Jadi, protein komplement ini membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri. Hal ini tuh mengakibatkan ion-ion kalsium keluar dari sel bakteri. Sementara itu, cairan dan garam dari luar bakteri akan masuk ke sel bakteri. Nah, jenis protein antimikroba lainnya itu yang berperan dalam sistem pertahanan non-spesifik itu ada interferon. Interferon sendiri itu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus. Jadi interferon ini dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Kemudian senyawa yang dihasilkan ketika virus memasuki tubuh itu tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui kulit dan selaput lendir. Nah, ini ada mekanisme dari interferon. Jadi pertama itu virus akan menginfeksi sel, kemudian gen interferon virusnya akan masuk ke inti sel, kemudian terbentuklah molekul interferon. Kemudian interferon akan masuk ke sel lain sebagai benda asing. Dan interferon akan menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus. Dan yang terakhir, protein antivirus akan memblokir reproduksi virus agar tidak berkembang biak. Nah, selanjutnya sistem pertahanan tubuh spesifik. Jadi, sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang sudah dijelaskan di awal. Nah, sistem kekebalan tubuh ini terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Jadi, sistem pertahanan tubuh spesifik ini dilakukan oleh antibodi dan dilakukan oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Nah, adapun yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik ini ada limfosit dan antibodi. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, jadi limfosit ini kan jenis sel darah putih yang bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh atau imun.
Nah, terdiri dari dua jenis sel darah putih, iya sel B dan sel T. Nah, sel T ini mengalami pembentukan dan pematangan di sumsum tulang. Kemudian aktivasi sel B akan menghasilkan sel B memori dan plasma sel B yang akan menghasilkan antibodi, sehingga kekebalan yang dihasilkan sel B itu disebut kekebalan humoral. Nah, adapun jenis dari sel B ada sel plasma B pengingat dan sel plasma B pengingat dan kayaknya TIP deh. Sel plasma B ini berfungsi untuk membentuk antibodi. Sedangkan sel plasma B pengingat ini berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Kemudian sel plasma B pembentuk ini berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Oke, jadi ini typo ya, jadi pembentuk. Nah, kalau sel T dia mengalami pembentukannya di sumsum tulang, sedangkan pematangannya di kelenjar timus. Kemudian aktivasi sel T itu dilakukan dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung, sehingga kekebalan yang dihasilkan sel T ini disebut kekebalan seluler. Nah, adapun jenis-jenis dari sel T. Sel T pembunuh, sel T pembantu, sel T supresor. Sel T pembunuh ini menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Nah, sel T pembantu itu menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dengan sel B plasma, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Nah, kemudian ada jenis sel T supresor. Nah, ini dia berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Nah, oke, selanjutnya kita bahas antibodi atau imunoglobulin atau bisa disingkat dengan IG. Jadi imunoglobulin ini merupakan serum protein globulin karena berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan imun. Jadi proses aktivasi sel B ini menghasilkan sel B memori dan plasma sel B dan akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi sendiri nanti akan mengikat antigen. Ibu, Oh iya, Bu. mau izin keterangan? Iya, Bu. Iya, boleh. Silakan Nadia. Oke, lanjut ya. Jadi antibodi akan bekerja melawan antigen dengan memakan antigen tadi sampai antigen itu hancur. Oke, selanjutnya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Atau saya lanjut dulu? Lanjut. Oke. Selanjutnya ada cara kerja antibodi mengaktifasi antigen. Jadi yang pertama itu ada netralisasi atau penempelan. Jadi menghalangi tempat pengikatan virus dan membungkus bakteri. Kemudian kedua ada aglutinasi atau penggumpalan. Menggumpalkan partikel yang mengandung antigen seperti mikroba. Kemudian presipitasi atau pengendapan. Jadi mengendapkan antigen yang mudah larut. Kemudian keempat ada fiksasi komplement. Ya, silakan Nadia. Kemudian fiksasi komplement. Jadi saat infeksi protein komplement ini diaktifkan dan memicu aktivasi protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel patogen mengalami lisis atau hancur. Nah, kemudian ada macam-macam antibodi. Macam-macam antibodi ini pertama ada IgG, jadi terdapat pada plasenta ibu hamil dan jumlahnya itu paling banyak sekitar 80%. Kemudian ada IgA, dia melawan mikroorganisme yang terdapat di bagian luar tubuh, contohnya di keringat, ASI, dan ludah. Kemudian ada IgM, jadi IgM ini antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi, yang dia menetap di pembuluh darah. Kemudian ada IgD, jadi dia membantu memicu respon imunitas dan jumlahnya itu lebih sedikit.
Kemudian ada IgE, menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia. Jadi kalau mau mudahnya itu kita ambil kata belakangnya GAMDE, jadi GAMDE. Biar mudah diingat. Ya. Oke, selanjutnya ada 2 pertanyaan yang harus dijawab secara mandiri. Secara mandiri. Apa? Secara mandiri. Iya Bu, iya nanti hasil jawaban kalian akan dikelompokkan, Ibu bagi kelompok, akan didiskusikan. Jadi jawabannya itu akan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Oh iya Ibu. Jadi satu soalnya dijawab dalam waktu 2 menit dari sekarang. Oke, semenit lagi ya. Oke, soal kedua ada mekanisme inflamasi. Oke, selesai ya. Jadi Bu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok yang beranggotakan 4 orang dan 3 orang. Berarti 2 kelompok 4 orang dan 1 kelompok 3 orang. Berarti di sini 1 kelompok
2 kelompok dan 3 orang di situ 3, berarti kelompok 3. Bu, siap. 4, 2. Oke, jadi waktu pengerjaannya 5 menit. Oke, waktunya habis ya anak-anak. Oke, Ibu tambahkan 2 menit lagi.
Beda. Oh, beda. Nggak ada yang mirip kan? Udah. Oke, mungkin kelompok 3. Oke, selesai ya. Jadi pertama yang maju kelompok ini dulu. Bawa mic deh. Oke, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok imunisasi. Ya, Kita udah maju dulu. Yang beranggotakan saya Balkis, saya Sanata. Saya Indira. Saya Tiara. Oke, jadi pertanyaan aktivitasnya pertama itu jelaskan apa itu imunitas dan berikan 2 contoh gangguan sistem imun yang termasuk kategori autoimun. Autoimun itu adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari infeksi justru menyerang sel-sel dan jaringan tubuh yang sehat. Terus contohnya itu adalah lupus erythematosus sistematik atau LES dan rheumatoid arthritis atau RA. oke, terus nomor 2. Sebutkan beberapa gejala yang muncul pada penderita penyakit autoimun. Nah, pertama di sini ada kelelahan berkepanjangan, demam ringan, terus ruam kulit, nyeri otot. Oke, terus yang detektif imun. Ayo. Ya, aktivitas 2-nya itu amati pada mekanisme nomor 3. Jadi fagosit akan menghancurkan bakteri tersebut melalui proses pencernaan intraseluler di dalam lisosom. Sisa-sisa bakteri akan dibuang ke sel imun lain untuk merangsang respon imun lanjutan untuk membantu mengatasi infeksi. Selanjutnya ini ada detektif imun. Jadi di sini kita temuin ada beberapa hal, yaitu ada antibodi. Di sini neutrofil, sel T, imunitas, sel B, dan juga sitosis. Iya, betul. Dari jawabannya ada yang berbeda atau sama semua? Boleh kelompok 3. Kita tutup dulu. Iya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Oke, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok antibodi akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama ini ada soalnya yang pertama yang dari ditampilkan. Terus pertanyaannya itu, jelaskan apa itu autoimunitas dan berikan 2 contoh gangguan sistem imun yang termasuk kategori autoimun. Nah, autoimunitas itu merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang itu menyerang sel jaringan atau organ tubuhnya karena keliru mengenali bagian tubuh tersebut sebagai benda asing. Nah, contoh yang termasuk kategori contoh gangguan sistem imun yang termasuk kategori autoimun itu ada lupus sama rheumatoid arthritis atau RA. Kemudian yang kedua itu sebutkan beberapa gejala yang muncul pada penderita penyakit autoimun. Yang pertama itu ada kelelahan ekstrim, terus ada nyeri otot dan juga sendi, demam ringan dan juga ruam kulit. Yang terakhir
Soalnya itu ada amati pada mekanisme nomor 3. Pada tahapan tersebut, sel-sel fagosit akan memakan bakteri. Setelah sel-sel fagosit memakan bakteri, apa yang akan terjadi? Yang pertama itu kan fagosit membentuk fagosom. Lalu fagosom akan bergabung dengan lisosom membentuk fagolisosom. Kemudian bakteri akan dihancurkan oleh enzim dan sisa bakteri akan dibuang keluar sel. Yang ketiga detektif. Oke, yang ketiga kita nemuin ada 6 kata, yaitu antibodi, imunitas, neutrofil, sel T, sel B, sama skitosis. Ya, segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok imunisasi ya. Ada boleh selanjutnya kelompok ini kelompok apa? Kelompok fagosit. Oke, boleh. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fagositosis. fagositosis. Jadi kurang lebih jawabannya sama yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok lain. Jadi yang pertama, jelaskan apa itu autoimunitas dan berikan 2 contohnya. Autoimunitas itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel dan jaringan tubuh sendiri. Contohnya ada lupus dan rheumatoid arthritis. Kemudian sebutkan beberapa gejala yang muncul pada penderita penyakit autoimun. Yang pertama ada nyeri dan bengkak pada sendi, kemudian demam tinggi dan perasaan yang mudah lelah gitu. Selanjutnya di sini mengenai mekanisme inflamasi, yaitu di mana sel-sel fagosit memakan bakteri. Bakteri akan dicerna dan dihancurkan di dalam fagulisosom, lalu sisanya dikeluarkan dari sel. Kemudian luka itu akan perlahan menutup dan sembuh. Selanjutnya itu ada detektif imun. Jadi kita nemuin 6 kata ya. Yang pertama ada antibodi, ada neutrofil, ada sel T, ada sel B, ada imunitas, dan ada sitosis. Oke. Sekian presentasinya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan. Oke, karena sudah di penghujung pembelajaran, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Natasha boleh. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, sistem imunitas itu melindungi tubuh dengan cara mengenali dan juga menghancurkan benda asing atau sel abnormal. Nah, fungsinya itu untuk menjaga tubuh dari patogen, agen lingkungan, menghilangkan sel rusak, dan juga melawan sel kanker. Kemudian ada pertahanan non-spesifik, itu meliputi pertahanan di permukaan tubuh, kemudian respon peradangan atau inflamasi, fagositosis, protein antimikroba, sedangkan pertahanan spesifik meliputi limfosit dan juga antibodi. Oke, terima kasih Natasha. Oke, mungkin cukup ya untuk pembelajaran hari ini tentang sistem imun. Oke, saya Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam